everyone, welcome back to my channel atau my podcast. Kemarin gue sempat mikir kenapa PS ya, terutama PS1, PS2 itu bisa jadi hal yang populer atau enggak bener-bener. Kalau menurut gue cukup legend sih di eranya, khusus dunia gaming ya. Siapa sih yang nggak tahu PS atau PS2 waktu itu? Hal yang bisa bikin PS cukup terkenal di Indonesia itu karena dua faktor sih, yaitu ada bajakan dan ada rental di mana-mana. Waktu itu gue masih main PS1 tuh sampai era tahun 2006, sekitar 2006-2007. Itu gue masih baru main FF9. Gue inget salah satu game terakhir yang cukup memorable buat gue itu FF9. Iya, gue masih main di tahun 2005-2006 sih. Baru sampai di 4, terus kayak kasetnya bermasalah deh. Gue lupa, gue gak ngelanjutin lagi. Baru deh pindah ke eranya PS2. Yang waktu itu beli masih ini loh, dapat. Jadi lu beli satu konsol, paketannya tuh dapat 2 stick, 1 memory card sama bonus 10 game. Harganya 2 jutaan kalau nggak salah. Dan karena harga game yang murah, konsolnya juga cukup terjangkau, nyari gamenya gampang, terus rental ada di mana-mana. Ini jadi yang ngebuat ngebentuk pemikiran masyarakat di Indonesia kalau mau main game ya mainnya di PS gitu. Walaupun ada Nintendo dan waktu itu ada Xbox klasik kalau nggak salah. Kayak gue hampir nggak pernah ngelihat ada yang rental Nintendo atau enggak Xbox. Atau di salah satu bioskop ya. Gue lupa sih, takut salah ngomong. Cuma kayaknya sempet deh di salah satu bioskop di Indonesia ada yang iniin. Seinget gue sih kayaknya ada. Barulah masuk ke eranya PS3 yang cukup beda ya, terutama dari sisi harga. Ini konsol premium dengan harga game yang premium karena pada saat itu nggak bisa dibajak, dan harga gamenya juga yang biasa lu beli murah karena bajakan, tiba-tiba lu harus ngebayar sekitar 500 ribuan buat satu game. Dan itu bikin cukup kaget sih buat gue ya, karena waktu itu masih SMA kayaknya. Iya, SMA kalau PS3. Dengan uang 500 ribu itu bukan uang yang kecil, 1,5 juta untuk satu game. Belum lagi kalau gamenya itu game-game yang terkenal tuh, biasa agak lebih mahal kayak Final Fantasy 13, terus ada Resident Evil 5, Grand Theft Auto 4, MGS 4. Gue inget waktu itu beli Resident Evil 5 waktu baru rilis itu harganya 725 kalau nggak salah. Karena masih awam ya di dunia game original. Waktu itu beli di mall harganya segitu. Terus jalan dikit, nanya dong iseng di toko game yang biasa. Harganya cuma 4,5. Bedanya jauh banget. Terus update beritanya juga, update infonya juga dari game.tv. Mungkin kalau yang masih ingat majalah Game Station, nah itu yang punyanya, dibikin siaran TV-nya waktu itu di Spacetoon jam 7 malam hari Minggu. Nah dari sini nih, dari semenjak eranya PS3 gue mulai terbiasa dengan game yang original. Dan sisi positifnya sih jadi lebih ngehargain game itu sendiri ya. Jadi kalau mau beli suatu game harus benar-benar pastiin dulu, mikir beberapa kali supaya nggak salah beli. Dan biasanya kalau udah beli tuh dimainin sampai lama, kalau nggak wajib banget untuk ditamatin. Kalau game yang memorable buat gue itu ada Fallout tuh. Waktu awal-awal gue beli Fallout 3 tuh salah satu game yang gue mainin lama banget. Sangat-sangat worth it waktu di awal rilis.
Terus muncullah PS5 di tahun 2020 kemarin. Dan gue sendiri masih nunggu untuk harga yang stabil ya, baru beli. Menurut perkiraan gue mungkin akan normal dari sisi stok dan harga. Mungkin akan normal di akhir tahun ini sih. Selain dari sisi harga dan stok, gue juga masih sedikit agak ragu sih, terutama dari sisi memori ya. Yang digunain di PS5 itu setelah dipotong OS sekitar 650 gigaan, yang menurut gue itu sempit karena PS4 gue pakai yang 1 tera dan itu cukup cukup agak ngepas lah. Sedangkan ini 650 giga. Apalagi kalau game-game yang kayak Call of Duty Warzone atau enggak Red Dead Redemption yang kedua, terus ada Grand Theft Auto, itu akan cepet banget habisnya. Cuma di sistem PS, sistem arsitektur kali ya kalau gue nggak salah, dia itu bisa memotong size gamenya jadi kurang lebih setengahnya atau nggak minimal lebih kecil dari ukuran yang seharusnya. Contohnya tuh kayak Resident Evil Village. Isunya yang khusus di PS5 itu cuma butuh sekitar 27 giga. Sedangkan size untuk di Series X atau enggak PC sekitar 50 gigaan. Dan ini cukup, kalau benar-benar ini dimaksimalin ya, ini cukup aman sih dengan kapasitas yang 650 giga. Cuma masalahnya apa semua developer game akan menggunain hal ini? Atau solusi tercepat bisa ngasih expandable storage yang kayak dilakuin Microsoft. Dia ngeluarin SSD eksternal 1 tera buat Series X. Dan itu harganya lumayan mahal. Secara SSD sendiri aja udah mahal. Terus ini juga masih konsol yang rilis awal sih. Gue takutnya ada masalah karena ini baru setahun belum ada kayaknya. Gue takut masalah kayak di PS3 kan ada yang namanya Yellow atau nggak di Xbox 360 ada Red Ring of Death. Cuma di PS4 kayaknya masalah auto eject kalau nggak salah. Terus dari sisi gamenya juga belum ada game yang benar-benar cuma bisa dimain di versi PS5. Tadinya gue mau beli pas Resident Evil 8 keluar. Cuma pas presentasi Capcom kemarin dia nggak announce juga kalau Resident Evil 8 bakal rilis di PS4 juga. Jadi akan gue hold sih. Soalnya dari grafik gambar kayaknya masih agak mirip-mirip dengan Resident Evil 7. Kayaknya engine yang digunain juga sama sih kayak Resident Evil 7. Jadi kemungkinan besar agak Resident Evil 8 kurang lebih akan sama sih dengan Resident Evil 7. Dari sisi itunya ya, mekanisnya. Terus dari harga di Indonesia, harga resminya 8,8 untuk versi disc dan 7,3 untuk digital. Kayaknya yang digital itu nggak akan terlalu laku sih. Soalnya nanggung. Kalau yang disc kan enaknya lu bisa beli game second, terus lu beli main bentar, udah tamat, bisa lu jual lagi. Itu sih enaknya kalau disc ya. Kalau digital kan lu cuma bener-bener ngandelin si PS Store. Jadi kalau ditanya kapan gue beli PS5 sih, kalau udah ada game yang mau gue mainin yang khusus cuma bisa dimainin di PS5 dan juga harga konsolnya udah normal, stoknya juga udah banyak, atau menunggu price cut dari Sony itu sendiri. Anyway, thank you buat yang udah mendengarkan. This is your host Patrick signing off.